Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada channel Kidimi kali ini masih membahas tentang Vue.js. Topik yang saya akan bahas itu tentang global dan lokal komponen. Jadi kita coba lihat ya. Selama ini kita meregister yang namanya global komponen ya. Kita meregisternya ada di main.js ya. Nah, sehingga nanti komponen yang kita register di sini itu bisa digunakan di manapun, di file manapun di Vue ya. Nah, ada kalanya kita itu harus meregisternya di secara lokal, dan kata lain di file itu saja, sehingga nanti dia tidak bisa dipakai di file lain ya. Dan kalaupun dia hanya digunakan di file itu saja, sangat sayang kalau kita meregisternya secara global. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya nanti Vue.js akan meloadingnya ya, itu nanti akan menambah beban Vue.js ketika meloading file-file atau komponen-komponen yang sebetulnya hanya digunakan di satu file saja ya, seperti itu ya. Itu bisa kita siasatin dengan kita register secara lokal sebetulnya. Oke, kita coba ya. Nah, misalnya saya buat seperti ini deh. Saya buat misalnya ada yang namanya top .view misalnya ya. Lalu di sini ada komponen bottom .view ya. Nah, kita sih biasanya kita register di sini nih ya. Kita register di main.js ya. Jadi misalnya ya satu lagi misalnya saya buat di komponen sini middle.view misalnya seperti ini. Oke, ini oke. Kita register di sini biasanya ya, semuanya ya. Jadi misalnya kita pakai perintah import top ya, from komponen ya, top ya. Nah, ini. Lalu import bottom, kurang T, bottom from components bottom ya. Oke, satu lagi import middle misalnya ya. Ini nama komponen sembarangan ya. From components middle. Nah, seperti ini ya. Nah, kita register ya. App.component. Misalnya nama komponennya kita buat top ya. Top komponen misalnya ya. Ini top misalnya ya. Lalu app komponen ini bottom komponen misalnya. Ini kita ambil dari bottom ya. Lalu app middle komponen middle ya. Oke, ini kita mungkin buat dua suku kata aja ya. Saya random ya. Top komponen misalnya. Nah, ini saya ambil ya. Ini saya tambahkan juga komponen. Oke, sini saya tambahkan juga nah, seperti ini. Kita coba tutup dulu ya. Oke, ini prosesnya lama juga ya. Ini kita cancelin aja ya. Nah, tuh ya. Top komponen, middle komponen, bottom komponen. Jadi di sini saya tambah lagi ya. Di sini komponen. Oh, ini kita pastiin aja ya. Oke.
Oke, di sini juga nih. Oke. Oke. Di sini juga ya. Oke, jadi di sini juga kita tambahkan. Oke. Oke. Nah, seperti ini konsep seperti ini kita meregister secara global ya. Akibatnya nanti dimanapun komponen ini dikenal ya, karena kita meregisternya di main.js ya. Nah, contohnya kalau kita terapkan nanti di sini misalnya untuk top ini kita buat gini aja, yang simple aja ya. Karena konsepnya itu kita menjelaskan tentang register ya, bukan tentang isi kontennya ya. Misalnya di sini saya buat ada sebuah div ya. Nah, seperti ini. Nanti di dalamnya ada tulisan top misalnya komponen ya. Di sini saya buat kelasnya namanya konten misalnya. Nah, ya. Kalau kita coba tampilkan di app.view ya. Di sini jadi tadi yang pertama itu adalah top. Ini saya ya langsung aja ya. Ini top sorry. Top komponen ya. Tadi nama tagnya ya. Nama komponennya. Oke, kalau kita coba jalanin ya di terminal npm run sub ya. Oke, ini ada. Oh, ini belum saya save nih. Saya save dulu ya. Oke. Oke, kita coba jalanin ya. Nah, ini top komponennya. Oke, sekarang kita di top komponen ini saya sedikit tambah style ya. Di sini saya tambah style. Misalnya tadi konten ya. Konten, sorry itu kelas ya. Kelas konten. Jadi kita buat border misalnya 1 pixel solid ya. Saya kasih nama backgroundnya red misalnya ya gitu ya. Oke, itu bisa, itu ada ya. Kita tambahkan misalnya paddingnya ya. Padding itu saya buat 20 pixel top bottomnya, lalu 12 pixel untuk left bottom, left right-nya ya. Nah, tuh seperti itu ya. Lalu kita coba buat teksnya, teks align-nya kita buat center misalnya. Nah, seperti ini. Oke, lalu pada view ini juga saya tambahkan yang buttonnya ya, komponen bottomnya ya, komponen bottom. Jadi seperti ini nih, bottom komponen. Jadi ini namanya sudah diregister di main.js ya. Nah ini bottom komponen ya. Jadi tinggal kita gunakan saja. Nah, nanti kalau kita lihat nanti ada munculkah tulisan? Oh, belum ada ya. Di bottom komponennya belum saya tambahin ya, isinya ya. Template jadi sama, saya tambahkan div dengan kelas konten juga misalnya. Ya di sini saya buat bottom komponen ya. Oke, nah kalau kita lihat ini dia ada juga border ya. Padahal yang kita atur itu di top komponen ya, karena kelasnya sama ya, menggunakan sama-sama konten. Nah makanya nanti dia terpengaruh juga ya dengan style yang ini ya. Tetapi kalau kita mau buat style ini hanya berlaku di kelas ini di apa di komponen ini aja, kita tambahkan scope aja tinggal. Tuh ya, kita tambahkan scope di sini. Sorry. Nah, seperti ini, scope ya. Makanya konten itu hanya berlaku di situ ya, di kelas tersebut ya. Sorry, kita coba refresh.
Oke, ini kayaknya salah tulisan scoop-nya ya. Oke, bentar ya. Ini tulisan scoop-nya yang scoop. Oke, biasa ya seperti ini ya. Nah, tuh. Nah, itu ya. Jadi akibatnya ya bottom komponen ini tidak terpengaruh style konten ini ya, karena ini konten ini hanya berlaku di komponen top komponen saja ya. Walaupun nanti sama-sama menggunakan kelas konten ya, jadi tidak terpengaruh. Sama nih, kalau kita mau buat style juga ya, kita buatkan scoop aja nih, style scoop. Jadi dia hanya berlaku di sini saja ya. Kita coba ambil stylenya ya. Nah, seperti ini. Ini sekalian saya menjelaskan juga tentang style scoop ya, di mana style scoop itu hanya berlaku di komponen itu saja. Tapi kalau kita hilangkan scoopnya, itu nanti akan berlaku secara general stylenya ya. Oke, ini kita coba buat dia blue misalnya ya. Nah, gini. Buat blue. Nah, akibatnya kan sama ya. Oke, di sini saya buat misalnya margin 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 bottomnya misalnya 10 pixel ya. Oke, ini kayaknya salah ya. Kita letakkan di top komponen ya, supaya dia mendorong yang di bawahnya. Nah, gitu ya. Oke, itu penjelasan tentang style scoop ya. Jadi kalau style itu tanpa scoop, nanti akibatnya akan general, akan diimplementasikan ke semua komponen ya. Tetapi kalau seandainya ada scoopnya, style tersebut dia hanya berlaku di komponen itu saja. Contoh seperti tadi ya, style scoop hanya berlaku di top komponen. Begitu juga dengan style scoop di bottom komponen ini hanya berlaku di apa di bottom komponen ini saja ya, karena ada style scoop ya, seperti itu ya. Oke, kita balik ke pembahasan kita tadi ya. Jadi saya itu mau menjelaskan tentang komponen ya. Nah, misalnya komponen yang satu ya, itu saya letakkan, saya registernya di ini ya, di main ini, sehingga akibatnya di top komponen, di bottom komponen itu bisa saya gunakan ya. Yang namanya middle komponen itu ya. Yang namanya ini nih, middle komponen. Jadi di top komponen ini bisa saya gunakan juga. Ya, jadi misalnya middle komponen. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita coba, saya letakkan juga ini middle komponen ini misalnya di sini nih. Ya, di sini juga. Jadi kita coba tambahkan isinya ya di sini. Misalnya ini div ya. Nah, di sini ya saya tambahkan tulisan misalnya middle komponen. Nah, gitu. Ya, akibatnya dia bisa kita implementasikan di manapun ya. Kalau kita registernya dia secara apa ya, secara global seperti ini ya. Misalnya kalau seandainya middle komponen itu hanya digunakan di top komponen, tetapi di apa, di bottom komponen tidak digunakan middle komponen itu ya. Lebih baik kita meregisternya itu secara lokal. Kenapa? Karena nanti tidak membebani Vue.js ketika dia meload pertama kali seperti itu ya, karena toh dia hanya digunakan di top komponen kan, makanya nanti lebih baik tidak perlu kita meregisternya secara global ya. Ada kalanya kita tidak perlu meregisternya secara global karena dia hanya digunakan di komponen itu saja ya. Jadi ini bisa kita cut ya, ini bisa kita cut. Nah, kita pindahkan ke sini, ke dalam. Oh, ini kita tambahkan script ya, jangan lupa ya, script. Nah, seperti ini ya, kita tambahkan di sini nih, di luar export ya. Nah, tetapi bukan komponen ya. Kenapa? Karena top komponen sama middle komponen ini kan satu posisi nih. Top komponen sama middle komponen ini satu lokasi ya. Jadi tidak ada kata-kata komponen di sini. Langsung saja nama komponennya, yaitu middle komponen. Nah, lalu bagaimana kita meregisternya kalau secara lokal ya? Ya di sini nih, di dalam export default ini. Jadi kita bisa tambahkan sebuah blok namanya components ya. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Misalnya middle
komponen kita samakan dengan yang ini ya. Nah, di sini nanti namanya nih middle component. Nah, seperti ini. Oke, nanti akan berjalan seperti biasa ya. Tetapi ini tidak bisa digunakan di dalam bottom komponen karena dia tidak diregister secara global kan. Dia diregister secara lokal. Oke, kita coba lihat. Ini saya coba. Oh, ini mainnya belum saya save nih. Ini belum saya buang ya, sorry ya. Ini saya buang dulu. Ini kita rapikan dulu. Nah, seperti ini. Nah, middle komponen tidak dikenal di bottom komponen ya. Karena dia tidak diregister secara global, dia diregister secara lokal. Hanya diregister di dalam top komponen ini ya. Nah, penulisan sih bisa seperti ini ya. Bisa seperti ini atau bisa juga kita tuliskan sama seperti ini misalnya middle komponen sama seperti ini bisa juga. Bisa berjalan juga ya. Kita coba lihat ya. Nah, itu bisa berjalan ya. Masih tetap ada middle komponennya ya. Atau kita cukup singkat seperti ini. Ini sama juga nih, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi ada 3 cara penulisannya ya. Bisa kita buat seperti tadi ya. Kita bisa buat seperti ini misalnya yang pertama. Seperti biasa ya. Oke, ini juga bisa. Seperti ini, ya. Atau kita buat kita samakan dengan namanya ya, middle komponen seperti ini. Sama juga atau kita buat seperti ini, ya. Cukup kita tuliskan seperti ini aja nih. Ya. Oke, ini bisa kita waktu di sini nanti dituliskan seperti ini ya. Pakai dash ya, minus seperti ini ya. Tapi waktu di sini kita menggunakan apa nih istilahnya ya? Uppercase di setiap katanya ya, seperti itu ya. Oke, itulah pengenalan tentang global komponen sama lokal komponen ya. Jadi pada suatu kasus mungkin kita pakai global kalau seandainya komponen itu dipakai di banyak komponen lainnya ya. Tetapi kalau seandainya komponen itu hanya dipakai di sebuah komponen saja, kita tidak perlu meregisternya secara global karena nanti akan membebani Vue.js waktu load pertama kalinya ya. Waktu dia mengeload, dia akan mengeload semua komponen-komponen yang ada di main JS ini ya. Makanya kita perlu nanti kalau dia hanya digunakan di satu komponen saja, di satu tempat saja, kita registerlah komponen tersebut secara lokal. Sehingga itu nanti membuat performance-nya lebih bagus ya untuk kecepatan ya. Kecepatan load-nya nantinya seperti itu ya. Oke, inilah pengenalan tentang global dan lokal komponen sekaligus tadi saya menjelaskan juga tentang style scope ya. Ketika style ini ada kata-kata scope-nya, berarti style ini hanya berlaku di komponen itu saja. Contohnya style scope untuk top komponen, maka nanti style-style yang ini hanya berlaku di komponen ini saja, yaitu di top komponen ya. Lalu bottom komponen ini juga ada style-nya nih. Berarti nanti dia hanya berlaku di bottom komponen saja. Nah, untuk misalnya kalau kita lihat kan ini padding, text align, margin bottom ini kan sama nih. Padding, text align, margin bottom ini sama. Maka kita bisa buat dia stylenya itu global ya. Kita letakkan aja misalnya di app view ini nih ya. Misalnya gini nih, kita buat style tapi tidak ada scope-nya ya. Jadi kita buat dia content misalnya seperti ini ya. Nah, ini kita copy-in saja ya karena sama semua setiap ini ya. Sorry di top ya, di F tadi ya. Nah, seperti ini ya. Lalu bordernya kita, jadi dia juga sama kan, bordernya itu adalah 1 px sama solid ya. Jadi di sini kita tambahkan misalnya border ya 1 pixel dan solid. Nah, seperti ini ya. Cuman nanti ini saya save ya. Nah, ini nanti dia di sini saya ganti aja nih, jangan konten ya. Di sini saya ganti misalnya karena ini adalah top ya. Saya buat dia top saja.
Dan dia pakai style scope, jadi berlaku di komponennya aja ya. Nah, nanti kita ganti seperti ini. Border color misalnya ya. Cuman yang berbeda kan colornya saja kan. Nah, di sini saya buat red misalnya. Nah, ini saya copyin aja di sini nih. Ini saya save ya. Save. Saya kopikan di sini nih. Tapi ini saya buat bottom. Yang ini juga sorry, ini saya tambah bottom ya, supaya nanti style yang konten itu juga berlaku ya. Ini kan ada konten nih, ini saya tambahkan konten juga ya. Nah, jadi ada dua style yang berlaku, yaitu style yang general sifatnya yang ada di f.view karena nggak ada scope-nya ya, yaitu konten. Dan juga ada style sifatnya scope private ya, yang hanya berlaku di komponen itu saja, yaitu top ini ya, karena ada scope-nya ya, jadi berlaku di top komponen yaitu border red. Begitu juga dengan style yang hanya berlaku di sini ya. Ini saya bedakan nih, jangan red tapi blue ya misalnya ya. Nah, ini ada style scope-nya, berarti ini hanya berlaku di sini aja ya. Oke, kita coba lihat, nanti hasilnya tetap sama. Nah, seperti ini. Nah, itu juga, jadi saya menjelaskan juga tentang style scope ya. Ketika dia ada ada keywordnya scope ini, nanti membuat style itu menjadi lokal ya, hanya berlaku di komponen itu saja. Tetapi kalau kita buang scope-nya, dia bersifat global, nanti bisa diimplementasikan atau di-apply di setiap komponen. Oke, itulah penjelasan saya mengenai Vue.js pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.